warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihan Yusa Fitri, NIM 4411419062. Di sini saya akan melakukan praktikum sistem digesti pada usus ayam. Dasar teori pada praktikum ini yaitu berdasarkan susunan kimianya, zat-zat makanan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu lemak, protein, dan karbohidrat yang memiliki fungsinya masing-masing. Bahan makanan ini akan dicerna dalam saluran pencernaan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Tujuan pada praktikum ini yaitu untuk mengetahui adanya karbohidrat dan lemak yang terkandung dalam berbagai bagian usus hewan, khususnya ayam. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada usus ayam, nasi sebagai kontrol, minyak sebagai pembanding, kertas HVS, serta iodin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Cara kerja pada praktikum ini yaitu yang pertama, menyiapkan larutan isi usus yang akan diuji. Usus ayam yang sudah disiapkan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian duodenum, jejunum atau ileum, dan kolon. Yang pertama dimulai dari pemisahan bagian duodenum. Isi dari duodenum ini kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diberi label. Tahap selanjutnya yaitu memisahkan bagian jejunum atau ileum. Isi dari bagian jejunum ini kita keluarkan dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diberi label. Kemudian tahap terakhir yaitu memisahkan bagian kolon. Isi dari bagian kolon dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diberi label. Tahap selanjutnya yaitu melakukan uji kandungan karbohidrat pada usus ayam. Untuk uji kandungan karbohidrat, masing-masing isi usus ayam ditetesi dengan 5-10 tetes larutan iodium, dimulai dari isi duodenum, kemudian isi jejunum atau ileum, isi bagian kolon, dan yang terakhir pada nasi sebagai kontrol. Selanjutnya, amati perubahan warnanya. Berdasarkan uji yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu pada isi duodenum terjadi perubahan warna menjadi coklat kehitaman yang menandakan adanya kandungan karbohidrat. Kemudian pada isi jejunum atau ileum berwarna orange atau kuning kemerahan, di mana terdapat sedikit kandungan karbohidrat. Sedangkan pada kolon berwarna hijau kecoklatan yang menandakan tidak adanya kandungan karbohidrat. Sedangkan nasi yang digunakan sebagai kontrol berwarna biru kehitaman, yang artinya terdapat banyak sekali kandungan karbohidrat. Pada bagian duodenum ditemukan banyak karbohidrat, karena pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dan disekresikan pada duodenum. Proses penyerapan dari makanan sebagian besar terjadi di duodenum. Kemudian pada bagian jejunum atau ileum juga terdapat sedikit karbohidrat, karena setelah karbohidrat mengalami proses perubahan bentuk, warna, dan sifat, karbohidrat tersebut akan masuk ke dalam usus halus. Dan di dalam usus halus ini terdapat enzim yang berasal dari getah usus yang dapat mencerna karbohidrat. Sedangkan pada kolon tidak ditemukan adanya karbohidrat karena bagian ini berisi sisa-sisa nutrisi yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga sudah tidak ada lagi nutrisi di dalam bagian ini. Tahap selanjutnya yaitu uji kandungan lemak. Pada uji kandungan lemak, masing-masing isi usus dioleskan pada kertas HVS, dimulai dari isi bagian duodenum, dioleskan pada kertas HVS,
Kemudian isi dari bagian jejunum atau ileum dioleskan kepada kertas HVS kira-kira 1 lingkaran koin mata uang 500. Kemudian oleskan juga bagian dari isi kolon. Dan yang terakhir, oleskan minyak sebagai pembanding. Kertas HVS ini kemudian diangin-anginkan dan diterawang untuk mengetahui hasilnya. Pada uji lemak ini diperoleh hasil yaitu pada isi duodenum terdapat banyak noda minyak dan terlihat transparan yang menandakan adanya kandungan lemak. Hal ini karena terdapat muara dari ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Lemak juga diserap dan diabsorpsi oleh duodenum. Pada bagian jejunum atau ileum juga terdapat noda minyak yang berarti terdapat kandungan lemak. Hal ini dikarenakan jejunum atau ileum merupakan kelanjutan dari duodenum. Pada bagian ini proses pencernaan dan penyerapan zat makanan yang belum diselesaikan pada duodenum dilanjutkan sampai tinggal bahan yang tidak dapat tercerna sehingga memungkinkan untuk ditemukannya lemak pada jejunum atau ileum. Sedangkan pada bagian kolon tidak terdapat noda minyak yang artinya tidak terdapat kandungan lemak. Hal ini dikarenakan zat-zat yang sudah tidak bisa diserap oleh duodenum dan jejunum akan masuk ke dalam kolon, sehingga tidak terdapat kandungan lemak pada bagian kolon. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu, bagian usus yang paling banyak mengandung karbohidrat dan lemak yaitu duodenum, sedangkan pada bagian kolon tidak terdapat karbohidrat dan lemak. Demikian praktikum yang telah saya lakukan. Untuk segala kekurangannya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.